Oke, dari tadi kita udah bahas banyak ya soal emosi, managing emotion ibu ke anak juga gimana. Nah, ada tips gak nih Mbak untuk kita para mama ya, karena ini bos mama yang suka kayak emosi, suka stres, suka cemas juga mungkin ya, yang takutnya ke diri sendiri itu bisa menghadapi bulan Ramadan dengan ya menggunakan momentum itu untuk bisa berlatih sabar. Iya, jadi pada intinya kan bulan Ramadan ini menjadi sebuah waktu kita untuk lebih banyak belajar sabar. Tapi bukan berarti juga kita jadinya nggak boleh merasakan emosi negatif. Jadi kita tetap gitu ya bisa merasakan emosi negatif, tapi belajar untuk mengelola dan mengaturnya dengan lebih baik. Supaya apa? Bulan puasa ini bisa tetap dimaknai dengan lebih happy sama semua anggota keluarga. Ya, dan yang paling penting adalah kalau emosi negatif itu muncul, pahami itu, kemudian kenali, dan yang pasti jangan lupa breathing, bernafas dengan sadar sampai rasanya rileks, dan itu cukup membantu. Dan apakah tadi kalau misalnya kita pengen menyalurkan, menulis tuh juga bisa ya? Dan what kind of way? Karena malah yang sering tuh aku juga dapat diskusi, mulainya gimana ya journaling? Apakah yang kayak berat nulisnya atau gimana? Mungkin ada tips nih yang bisa di-share. Ini pas banget, kemarin aku juga baru bikin konten ini ya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ada banyak hal di dalam kepala, ada banyak hal dalam perasaan yang kalau itu dipendem aja, disuppress kayak tadi, itu akan bikin fisik kita sakit, ya kan? Ternyata the body keeps the score ya, kayak kan? buku tuh ya, the body keeps the score. Tubuh kita kan ini arsip emosi, jadi emosi apapun itu akan disimpan sama arsip yang ada di dalam tubuh kita kan. Maka kalau misalnya ada perasaan pikiran yang penuh, terus kemudian kita sulit untuk menceritakan kepada seseorang, atau mungkin kita takut nanti dinilai salah dan sebagainya, memang salah satunya adalah mencurahkan itu dengan tulisan, ya. Terus kemudian apa promnya, apapun sebenarnya gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin banget bagaimana rapihnya tulisan ini, bagaimana paragrafnya, bagaimana narasinya, itu nggak usah dipikirin ya. Tuliskan saja apapun itu, rasa marah, gelisah, kecewa, takut, overthinking kita, itu tuliskan. Nah, jadi itu akan membantu apa yang ada dalam kepala itu rilis dalam bentuk tulisan. Dan kadang-kadang waktu kita baca lagi, kita hayatin, oh ternyata nggak semenakutkan itu sebetulnya. Oh, itu perasaan poinnya ya kita gitu. Oh, di kepala kayak daunting banget gitu ya Mbak. Bener gitu, karena nggak ada visualnya kan. Tapi ketika ditulis kita lihat, oh ternyata nggak semenakutkan itu dan nggak semeriah itu juga gitu kan. Nah akhirnya kita jadi bisa memproses diri kita dan ya nggak apa-apa. Oh berarti perasaan ini aman-aman aja gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Oke, ini praktikal banget ya tipsnya ya. Jadi cara mengatur sabar di Ramadan tuh bukan kayak kita automatically sabar karena bulan suci ya, tapi mungkin lebih melatih exercise itu.